Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub Abdulrazak Mansur, NIM B1B12105. Yaitu data karakter tanah yang dilaporkan dari suatu kegiatan analisis di laboratorium di mana memiliki bias yang minimal. Bias yang minimal merupakan sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka atau suatu kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan suatu nilai. Bias laboratorium bersumber dari pertama, pengukuran dan preparasi sampel, dan yang kedua, penanganan data. Kemudian bias pengukuran di laboratorium memiliki kriteria, yaitu bahan kimia yang tidak murni atau mengalami kontaminasi. Yang kedua, pelaksanaan analisis yang kurang teliti. Yang ketiga, kerusakan alat pengukur. Yang keempat, kontaminasi dari peralatan gelas yang kurang bersih. Dan kemudian prosedur analisis yang tidak valid. Dan yang terakhir, kesalahan perhitungan. Pada jawaban yang kedua, koleksi dan penanaman sampel adalah bias yang disebabkan oleh pengambilan sampel seringkali sulit dan mahal untuk diukur. Dan yang kedua, kontaminasi. Mengapa? Karena mediasi bebas analit adalah alat yang paling efektif untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi. Yang ketiga, ada penyimpanan dan perlindungan sampel, di mana perubahan fisik dan kimia pada sampel tanah dapat terjadi antara pengumpulan dan analisis. Yang selanjutnya, waktu tunggu sampel adalah analisis waktu penyimpanan antara pengumpulan sampel dan analisis sampel bersamaan dengan teknik pelestarian dan penyimpanan yang ditujukan. Waktu tunggu maksimum untuk sampel tergantung pada jenis tanah, analit, atau karakteristik yang ditentukan, kondisi penyimpanan dan hilangnya integritas sampel, kemudian subsampling sampel tanah, dan yang terakhir, batas deteksi. Dari analisis gravimetri adalah menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit atau bahan padat, cair, atau ion berdasarkan masanya. Metode gravimetri melibatkan perubahan fase analit untuk memisahkannya dengan bentuk murni dari campuran asli pengukuran kuantitatif. Kemudian ada analisis titrimetri adalah bahan atau kelompok bahan yang dikuantifikasi dan mengukur volume larutan bereaksi dan konsentrasi zat yang diketahui. Kemudian analisis kolorimetri adalah metode untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna analis. Ini berlaku untuk senyawa organik dan senyawa anorganik dan dapat digunakan atau tanpa tahap enzimatik. Analisis kolorimetri adalah teknik yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dan membandingkan perubahan warna larutan. Kemudian spektrofometri adalah teknik standar untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Sebagaimana kita ketahui, spektrofometri adalah teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Spektrometri diukur dengan spektrofometri. Kemudian AAS atau spektrometri serapan atom digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair atau padat melalui penyerapan panjang, gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya. Teknik ini memanfaatkan spektrum serapan atom sampel untuk menilai konsentrasi analit yang ada di dalamnya. Hal ini membutuhkan standar dengan kandungan analit yang diketahui untuk menetapkan hubungan antara absorbansi, terukur, dan konsentrasi analit.